وحرقتنا في الدين والدنيا والآخرة برحمة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية ولجميع المسلمين وعلامات أن الله راضي قلوبنا وقوائدنا مع الحب والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب صلى الله عليه وسلم وأهل الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. ذاك الحرف كتب ويكتب عدد الآبدين ودار الظاهرين. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبيعه في الدارين آمين. والفكر على أنواع كثيرة وأشرف أنواعه وأفضلها الفكر في أفعال الله وآياته وعجائب مصنوعاته في أرضه وسماواته. ومن أحسن التفكر في ذلك أثمر له زيادة المعرفة بالله وهي الإكسير الأكبر. Habib Abdullah bin Abdul Haddad membagikan tafakur. Kalau sudah dinyatakan bahwa tafakur itu adalah salah satu daripada sifat hati yang memberikan keselamatan kita dunia dan akhirat, maka tafakur itu terbahagi kepada macam-macam bahagia. Yang paling mulia dan paling utama daripada macamnya tafakur itu yaitu kita memikirkan pada segala perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukti-bukti Allah Subhanahu wa ta'ala dan keganjilan-keganjilan apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sama ada di langit maupun di bumi. Artinya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita makan minum, kita pakai, itu semuanya hendaklah supaya menjadi pikiran kita bahwa keseluruhannya itu adalah asar daripada sifat kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dinamakan af'al. Af'al itu asar daripada kudrat iradat. Jadi ini yang paling mulia daripada segala macam tafakur. Artinya tatkala kita melihat atau mendengar atau sebagainya akan sesuatu baik di langit maupun di bumi, termasuk diri kita gerak dan diam, itu semuanya adalah hasil daripada kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mata kita atau kuping kita batasnya hanya tikas perbuatan Allah Ta'ala aja. Adapun pikiran kita diperintah supaya masuk ke dalam perbuatan tadi, yaitu kudrat iradatnya. Paham?
melihat akan kitab ini adalah ulahan perbuatan Allah. Itu mata kita melihat, tapi pikiran kita, akal kita jangan mengikuti mata tadi. Harus akal kita itu memandang isinya. Af'al itu adalah qudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Apa aja yang terjadi, lalu iradat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahasa Banjarnya adalah ketentuan daripada zat Allah, ketentuan daripada zat Allah. Nah, ketentuan dari zat Allah ini kalau dihitung kada bisa, sebab banyak banget, cuma bisa dihasilkan, dijumlahkan dengan dua jumlah. Pertama, yang sesuai dengan keinginan kita, sebutannya adalah nikmat. Yang kedua, tidak sesuai dengan kehendak kita, namanya bala atau musibah. Paham? Nah, jadi nikmat dan musibah itu dua-duanya itu adalah ketentuan dari iradat Allah. Paham? Dan iradat Allah ini bakawan melawan kudratnya. Ya tak? Iradat itu cuma menentukan. Nah, kudrat ini yang berlaku. Nah, jadi terjadinya itu nikmat hasil daripada ketentuan dan keberlakuan dari iradat dan kudrat, berupa nikmat maupun musibah. Nah, jadi tatkala kita melihat nikmat, tatkala kita melihat musibah, janganlah utak kita itu tertahan di bala dan di nikmat itu. Hendaknya kita tambusakan kepada kudrat iradatnya. Nah, pahamlah. Paham? Nah, hasilnya apabila nikmat itu tadi timbul dari ketentuan iradat dan perlakuan kudrat, ya kan? Nah, macam apa adab kita? Nah, adab. Nah, adab ini menghasilkan, tafakkur ini menghasilkan akan adab yang maha tinggi. Pertama, kita ridho menerimanya, baik berupa nikmat maupun berupa bala musibah, ridho. Kemudian apabila nang ditentukan dan diperlakukan kudrat iradat tadi nikmat, maka ridho ini dikawani dengan syukur. Apabila yang datang itu musibah, ridho ini dikawani oleh sabar. Nah, sedangkan ridho itu buktinya Allah Ta'ala ridho. Ini
Jadi ridho ini yang dimaksud. Ini hasil daripada ma'rifat. Paham? Ma'rifat itu hasil dari tafakkur. Jadi kita melihat benda sampai mata kita kepada perbuatan Allah. Utak kita memandang ini tentuan iradat dan perlakuan kudrat. Kalau bisa dirubah lagi, lalu bandanya, nah dilihat cocokkah lawan maksud atau kada. Apabila cocok dengan maksud, nah timbullah adab ridho dan syukur. Yang kedua ridho dan sabar. Ridho itu tanda Allah Ta'ala ridho. Barang siapa ridho menerima ketentuan iradat dan perlakuan kudrat, orang itu diridhoi Allah. Jadi lamun hendak mengetahui apakah saya ini diridhoi Allah atau dimurkai oleh Allah, lihat tatkala datang musibah, apakah ridho dan sabar ataukah tidak ridho. Apabila tidak ridho, jelas tidak sabar. Paham? Nah ini cuma sifat tafakkur ini yang menimbulkan akan ma'rifat, ma'rifat yang menimbulkan akan adab. Ini sudah lawas zamannya, ada terpakai lagi. Pasarannya itu lesu. Untung masih ada dibaca dan didengar, tapi namun yang benar-benar mengamalkan sangat sedikit. Tambah sehari, tambah sedikit. Tambah sehari, tambah sedikit yang mengamalkannya. Oleh sebab apa? Oleh sebab manusia tafakkurnya itu tatkala melihat satu benda, dia ingin kepada benda itu. Nah, keinginan kepada benda itu namanya hawa. Nah, jadi inilah yang menjadi dinding, menjadi hijab bagi akal tadi masuk memandang isi. Kebanyakan mata dengan akal itu mupakat. Kalau mata memandang mek, pikiran memandang mek. Mestinya mata memandang mek, pikiran memandang ini mek adalah nikmat. Ridho hati kita atas adanya mikrofon dan syukur hati kita adanya mikrofon, karena ini adalah ketentuan dari iradat dan perlakuan dari kudrat, namanya nikmat. Karena dengan adanya mikrofon kita dapat melaksanakan pengajian secara mudah. Si tuan gurunya tidak menghajatkan teriak-teriak, si muridnya tidak menghajatkan telinga bersambung. Paham? Ini misal yang nyata. Nah, kenapa jadi akal tadi sama dengan mata? Mata melihat mikrofon, akalnya ingin mikrofon juga sama. Kenapa? Karena akalnya ini non aktif. Disebabkan apa? Pertama jahil. Ini pertama. Dasar kada mengaji juga, kada belajar juga,
walau sekolah apa pertama jahil. Ini pertama dasar kada mengaji jua, kada belajar jua, walau sekolah ma'rifat. Nah di sini kesalahannya dulu, jahil. Yang kedua, makanan minuman pak. Ini yang ketiga, sahabatnya sama-sama dia kayak itu, artinya sekelas. Nah di sini duduknya hadis Nabi, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahlukum man yukhalil. Kita ini pasti terpengaruh dengan teman kita. Oleh sebab itu, sebelum kita menjadikan seseorang itu teman, kita pikir habis-habis dulu, patut enggak, macam apa caranya memandang patut. Teman kita ini alimkah, bungulkah? Satu. Yang kedua, teman kita ini makanannya, minumannya, pakaiannya halalkah, haramkah? Di situ. Jadi kita cari teman yang pakaiannya, makanannya, minumannya halal dan orangnya alim. Habib Abdullah bin Al-Haddad berkata, washab dawil ma'rufi wal ilmi wal huda. Washab, carilah teman, dawil ma'ruf, orang-orang yang mengerja kebaikan, wal ilmi, disebabkan ada ilmunya. Ini wal ilmi atap kepada ma'ruf, atap sabab. Sabab berilmu, lalu awam mengerjakan kebaikan. Nah jadi ini lah, washab dawil ilmi dawil ma'rufi wal ilmi wal huda, dan orang yang punya ma'rifat. Huda itu hidayah. Hidayah itu nur dari Allah yang masuk ke dalam lubuk hati, yang dinamakan asrar. Iya, ma'rifat. Jadi kalau yang ditemani ini orangnya orang alim syariat, buktinya alim syariat, pekerjaannya baik, ya toh. Nah serta ma'rifat, ada punya pulang orangnya, kada terdinding hatinya. Nah ini yang disuruh temani. Paham? Walaupun orang ini di negeri Cina, artinya jauh, mau tidak mau kita itu pasti ada hubungan dengan beliau, baik hubungan telepon, baik hubungan duit, seling hadiah menghadiahi, baik hubungan pakaian. Pokoknya berkasih sayanganlah kepada orang yang zawil ma'ruf wal ilmi wal huda, ada punya ta'alluq, ada punya hubungan. Paham? Nah ini karena al-mar'u ma'aman ahab, tandanya mahabbah yaitu berhadiah-hadiahan. Ya, tahadau tahabbu. Semua yang kita bicarakan ini tidak keluar daripada madatnya nur sayyidina wa habibina wa qaidina ila Allah Ta'ala Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa bahwa Rasulullah SAW itu diberi kekuasaan penuh untuk menyerupa siapa yang dikehendakinya.
Paham? Jangankan Rasulullah menyerupa seperti si A, sedangkan iblis bisa menyerupa, syaitan bisa menyerupa, malaikat Jibril bisa menyerupa angkaya Dihya al-Kalbi, apalagi Rasulullah SAW bisa menyerupa. Jangan lupa ini. Ini nantinya bukahnya yang dinamakan guru kita ini. Paham? Kalau Rasulullah SAW itu lebih afdal daripada segala makhluk yang lainnya, sedangkan orang mati syahid biasa sudah hidup terus-terusan, tidak mati, apalagi Rasulullah SAW. Kalau orang menyatakan Rasulullah di dalam tanah, toh kenapa jadi banyak orang yang ketemu Rasulullah SAW ya qadatan? Berarti bukan di dalam tanah saja, bisa di luar tanah. Paham? Diperkuat lagi dengan ayat inna arsalnaka syahidan. Arti syahidan itu hadiran. Masa orang jadi saksi tidak hadir? Apabila hadir, syahidan PL isim fa'il tentu terus-terusan tupidud dawam. Nah, di mana hadirnya Rasulullah? Paham? Quran menyatakan wa'lamu anna fikum, di kalangan kamu ini ada Rasulullah. Fikum itu jar majrur, ta'alluqnya kepada ta'inun mustaqilun. Nah, cuma lantaran kita tidak ada ilmunya, salah kita sendiri, jadi terdinding dengan Rasulullah. Seandainya kita menuntut ilmunya ini kepada ahlinya, tidak terdinding lagi dari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu bisa menyerupa kepada khalifah-khalifahnya. Semua khalifah Rasulullah hakikatnya itu adalah Rasulullah, cuma askalnya aja lain. Kalau iktibar ruhaninya tidak lain, huwa. Paham? Jangan lupa ini, jangan lupa. Ini paten. Ini Camat Ki Umar, bukan Camat Ki Ali lagi. Apalagi perbuatan Allah yang ganjil-ganjil. Kan ada yang ganjil-ganjil, tapi kalau kita lihat dengan pikiran yang bujur-bujur bagus, tidak ada perbuatan Allah yang tidak ganjil. Semuanya ganjil. Coba lihat, manusia di dalam satu rumah, rupanya serumahan itu belain. Iya tuh, hingga serumah aja dulu ada sama. Nang ini hidungnya mancung, ini tak kurang, belain sudah. Iya kah? Ini mata pina galak, nang ini pina tajam. Nah sudah belain. Iya kah? Nang ini subih, gigi habis. Belain. Ini giginya banyak. Ke pasar kada kau bertukar, artinya habis duit. Paham? Nang ini buritnya halus, parutnya ganan. Jadi belain-lain serumahan aja, apalagi selanggaran ini. Jadi kadada nang pada ajaib. Makanan yang kita makan berapa warna, tapi keluarnya dari dubur satu warna, kuning aja. Ajaib.
Nang keluar itu kalau kita bakas makan nang apa? Nang keras-keras dan tidak makan pisang dan kates, itu keras tahu itu keluarnya. Toh guntingnya untuk menatak yang keras tadi kada bisa diasah-asah seumur hidup. Iru-iru buruk begitu dia mengantuk pagat tahi tadi. Ini ganjil. Ada lagi yang ganjil. Gigi kita tidak sama dengan rambut kita. Coba ya gigi sama dengan rambut, tiap hari berpanjang sampai umur 60, sudah bagaimana caranya gigi kita ini? Potongannya terbatas. Ada seperti rambut. Paham kah? Nah, mata kita pula itu diberikan kelubung. Nah, kelubung ini tidak memakai alat untuk membuka dan menutup. Tidak ada di sini stop kontak. Sekiranya ada stop kontak, itu bersalang ini kada pakai stop kontak. Mau membuka-buka, mau menutup-tutup. Itu wa fi anfusikumu afala tubsirun. Pikirkanlah keajaiban perbuatan Allah yang ada di dalam diri kamu. Nah, kalau tafakkur kita ke sini, hasilnya dapat makrifat. Itu menghasilkan tasawuf, adab, ridho dan sabar atau ridho dan syukur. Berkenaan dengan krismo atau dengan demo, nah kan krismo kan krisis moneter, demo demonstrasi. Ini kita tidak menginginkan sebenarnya. Bagaimana caranya orang yang tafakur, dia memandang ini adalah asar daripada kudrat iradat, dan namanya adalah bala. Jadi dia menerima dengan ridha dan sabar. Nah, kalau sudah sampai begitu, itu sempurna namanya. Jadi kadang bahagian mata apa jalan? Apa? Mata bahagian melihat itu aja. Mesti utak ini jalan sampai kepada rahasianya. Fanzur ila athari rahmatillah. Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Kamu saya perintahkan menggunakan utak supaya memandang kepada bekas-bekas daripada sifat rahmat saya. Itu kalau dimaknai rahmat itu sifat. Fandur ila athari rahmatillah, ya kan? Semua ini yang kita pandang dengan mata, walhasil apa yang sampai pada indera kita itu namanya af'al, asar dari rahmatnya Allah. Di antaranya kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Bagaimana Allah Ta'ala menyuburkan bumi yang dulunya itu adalah mati. Paham? Bumi di sini termasuk badan kita, kan daripada bumi, ya kan? Mintin daripada tanah, paham? Tanah itu sifatnya mati. Bagaimana bisa begini hidup? Hidup padahal asalnya bumi. Nabi Adam itu kan bumi, mengelenteng di ketok. Sebelum masuk Nur Muhammad ke dalamnya, mengelenteng. Bamata kada melihat, batalinga kada mendengar, bauntung kada berbicara, baidung kada berhinak, batangan kada kau bergerak, babatis kada kau berjalan. Bisinang itu
Karena sinjarakan limbahnya masuk Nur Muhammad di utak, lalu timbul akal. Jelas akal tadi nur, paham? Nah itu kemudian turun ke mata nur tadi, lalu melihat. Apa yang pertama dilihat Nabi Adam? Dirinya. Karena sudah ada akal, lalu mengerti bahwa diri itu ini adalah tanah. Paham? Adalah tanah. Tapi belum tahu lagi ini tanah, belum tahu. Itu karena wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Di situ ayatnya. Paham? Sampai Nur Muhammad ke kuping mendengar. Yang pertama didengar Nabi Adam tasbih malaikat. Jadi pertama memikirkan diri dari tanah, maka menunjukkan kekuasaan dan iradat Allah. Yang kedua mendengar tasbihnya malaikat. Tatkala turun Nur Muhammad ke hidung Nabi Adam, timbullah hinak, napas. Rupanya di sini tanahnya ada ketinggian sedikit kayak kerak hidung. Lalu wahim keluar tadi tanah di sini. Nur Muhammad turun ke lidah, langsung membaca alhamdulillah. Nah, sekiranya tidak ada mengandung Nur Muhammad, utaknya kosong, tidak ada akal, mata tidak melihat, telinga tidak mendengar, hinak tidak ada, dan lidah tidak bisa membaca apa-apa. Turun sampai kerakungan, ada rasa kerakungan, ada rasa di bibirnya, di ilatnya, ada rasa manis, masam, padas, kalak dan sebagainya. Paham? Dan hukumnya ini sudah bisa turun naik karena sirrullah ini sudah masuk. Sehingga seterusnya kita dulu pernah mengaji masalah atlas. Atlas itu kan rangkaian daripada tubuh manusia. Ini sebenarnya adalah mati. Ya, kita pernah mengaji atlas itu untuk tasawuf. Mati ini rangkaiannya itu. Yang jadi hidup karena Nur Muhammad ini wa nafakhna fihi min ruhina. Paham? Di situ yang jadi insan ini disebut insan. Karena insan itu adalah majmu'ur ruh wal jasad. Nah, kepada tasawuf maknanya insan majmu'ur ruh wal jasad. Kalau kepada ilmu mantik hayawanun natiq. Jadi lain-lain istilah. Nah, ini pembicaraan jam 4 subuh mestinya ini, tengah malam. Cuma ini sudah subuh juga, hari pukul 5 nah, kurang seperempat. Barang siapa menyempurnakan, ia akan tafakkur pada yang demikian itu tadi, niscaya menghasilkan tafakkur itu untuk dirinya khusus akan tambahan atau peningkatan makrifat kepada Allah. Paham? Jadi seberapa banyak yang kita lihat,
seitu jualah makrifat kita meningkat. Oleh sebab itu Allah Ta'ala menyuruh kita siyahah, jangan dalam rumah aja, keluar dari rumah, berjalan ke gunung-gunung, berjalan ke padang, ke sawah, berjalan ke hutan-hutan siyahah untuk ziyadatul ma'rifah. Apa yang kita lihat, ya kadang-kadang pohon-pohonan itu bang bilang assalamualaikum ya wali Allah, saya ini adalah rumput anu namanya, dan untuk obat anu. Nah itu kadang-kadang batu itu berucap assalamualaikum ya wali Allah, saya ini batu anu, khasiatnya apabila dijual dapat duit, umpama itu. Nah ini, nah apa jadi terjadi demikian? Ini adalah ujian. Jadi sesuai dengan kata-kata, banyak berjalan, banyak yang dilihat. Itu. Tinggal lagi orang yang siyahah ini harus dibekali oleh syekh murabbi mursyidnya dengan ilmu yang berdasarkan Quran dan hadis. Ya kan? Biasa siyahah itu sesudah khalwat. Sesudah khalwat 40 hari disuruh siyahah keluar. Jadi makrifat itu bertambah terus. Apa aja yang terjadi, baik yang di mata, di telinga, baik dirasa, baik di macam pun, itu untuk menambah makrifat. Paham? Karena makrifat ini perlu ditambah. Nah, adapun modal makrifat yaitu la ilaha illallah. Kita ambil makna yang di bawah, la fa'ila illallah. Tidak ada yang berbuat, hanya satu, yaitu Allah. Lalu kita berjalan, apa yang kita pandang jangan di luar dari perbuatan Allah. Tinggal lagi apabila kena yang nyaman, itu kita ridha dan syukur. Kadang-kadang di perjalanan terkena ada yang susah, ridha dan sabar. Nah ini. Cuman di akhir zaman Syekh Murabbi Mursyid ini masyhur, artinya orang banyak yang tidak tahu. Jadi siapa yang kepingin takarrub kepada Allah, disediakan kendaraan umum. Siapa aja, orang khaskah, orang khawaskah, ada kendaraan umum kalau ingin takarrub kepada Allah. Kendaraan apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yaitu kendaraan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Apabila kita banyak membaca salawat, itu akan sampai ke tujuan kita. Apa maksud sampai ke tujuan? Hijab tidak ada lagi, dinding tidak ada lagi. Kalau orang menembak, itu antara matanya dengan lubang pisir, dengan yang dituju di sana, sakit itu tadi, jangan sampai ada halangan. Apalagi pakai tele di sini. Nah itu, tele itu sudah disetel. Nah kemudian diletakkan di sini, pakai tele begini. Kemudian tabiat, ta tahan napas, bidik, tembak. Nah, itu ngalih. Kalau ada dinding, misalnya di tele itu ada debu, atau di tele itu ada banyu, ini mendinding.
atau di mata kita ada tahi mata mendinding, atau di sana ada pohon itu banih misalnya bergerak-gerak. Jadi kita kadakawa hendak mengenakan bujur-bujur kepala bentiungan itu. Nah, bentiungannya memang tenang, tapi ini sebelum bentiungan, antara kita dengan bentiungan ada di sini rumput bergerak terus, ini mahaur, ini menghijab. Kalau sudah semua tenang, sudah tes tenang. Fa'aina ma tuwallu fathammu wajhullah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi seluruh alam semesta ini menjadi makanan ruh, artinya menambah makrifat. Disinilah duduknya Nabi Musa waktu didatangi Azrail, ditampar Sidin, karena Sidin hendak aja hidup lagi supaya kawa menambah makrifat. Kalau mati habis, ada kawan menambah makrifat lagi. Bukan seperti kita, Azrail datang, nanti dulu dong, kenapa saya mau kawin sama orang Sunda, lain urusan dong. Ini untuk menambah ma'rifat. Jelas saja kalau. Nah, ma'rifat itu wahiyal iksirul akbar. Itu iksir satu daun. Andaknya di dalam hutan. Apabila kita dapat iksir itu, dijilat dengan lidah, langsung menjadi waliullah. Apalagi iksir akbar, sedangkan daun iksir saja sudah menjadi wali apabila dijilat, apalagi dimakan. Kalau kibritul ahmar, melirang yang merah, itu masih banyak. Tapi kalau iksir ini, ya Allah, kecuali orang yang dapat daripada khalifahnya Rasulullah, yaitu Balya ibni Malkan, Abul Abbas Qadir alaihissalam. Itu bisa mendapatkan iksir itu dari Nabiullah Qadir alaihissalam. Nabiullah Qadir ini juga bisa menyerupa
وغالي مرحبا أنت مصباح الصدور مرحبا ياهو anta iksirun wa ghali, engkau ini iksir dan lebih lagi mahal dari iksir. Ya, kita minta lawan Allah. Oleh sebab itu jangan lupa tiap malam ya, jangan tidak dibaca hizib dalail isnin akhir serta doanya. Tiap malam jangan tidak dibaca. Isinya, intisarinya dalailul khairat adalah hizib isnin akhir dan doanya. Di sana iksirnya, intisarinya. Di sana ada, ya kan? Famatti'na Allah fid daraini bi ru'yatihi. Famatti'na Allah fid darain bi ru'yatihi. Saya minta ya Allah supaya saya gembira terus nih dengan melihat mulai di dunia sampai seterusnya kepada junjungan saya Rasulullah SAW. Jangan lupa tiap malam habis isya ke, habis maghrib ke, tengah malam ke, hizib isnin akhir dengan doanya jangan tidak dibaca. Paham? Dan burdah pun juga tiap malam jangan tidak dibaca sendirian. Baca burdah sendirian seperempat jam selesai. Kalau nonton Mike Tyson sampai 12 ronde menang angka sudah berapa jam. Baca dong, karena sirnya, madatnya Rasulullah di dalam aurat. Di dalam wiritan-wiritan itu, di situ madatnya Rasulullah. Oleh sebab itu kita ini kalau sudah dapat wirid jangan kebulirit, baca terus dong. Nah ini al-warid min haitsul wirid. Baca kitab hikam. Al-warid min haitsul wirid. Ada lagi al-waridat min haitsul apa? Min haitsul aurat. Ada lagi. Itu di dalam salah satu dari salah hikam. Jadi wirid itu penting sampai-sampai Al-Idrus berkata, "Man la lahu wirid fahuwa girid." Siapa kada punya wirid itu monyet. Al-Quran wirid, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Paling afdal ibadat umatku baca Quran. Jangan tidak dibaca. Kalau Yasin Quran, betul. Idza waqa'atil Quran, betul. Tabarak Quran, betul. Betul. Tapi itu cuma 1 batalion atau 2-3. Kalau dari Fatihah sampai Qul a'udzu binnas itu seluruhnya abri. Kan lebih kuat jagaan, insya Allah tidak bakal masuk musuh lagi. Kalau Yasin dengan Tabarak itu jadi abri. Kira-kira kalau ini namanya itu kira-kira yang baret habang itu Kopassus. Waktu kita dikubur nanti Yasin dengan apa? Tabarak ini jaga. Kalau mau menanya Munkar Nakir jangan sini, nggak boleh katanya Yasin. Yasin pakai kleber 25. Jadi jangan Yasin Tabarak tidak waqatil aja sih, jangan. Mulai dari Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Umpama seharinya 10 juz, berarti 3 hari 1 khatam.
habis tidak ada kerjaan apa-apa lagi, berdagang sudah habis modal, dan istri sudah tua, anak pada lari semua. Jadi Allah Ta'ala itu memberikan waktu banyak yang kosong. Isilah dengan membaca Al-Quran. Al-Quran yashfa'u li sahibihi. Quran itu bakal membentengi kita, bakal menjaga kita. Saya sangat bangga mendengar satu perempuan laporan di telepon, Abah katanya saya sudah bisa mengamalkan 1 tahun wirid membacakan Al-Quran itu 1 minggu 1 khatam. Alhamdulillah. Cuma saya lupa nanyakan umurmu berapa sih, dan sudah ada punya pacar apa enggak. Lupa saya, itu kesalahan dari saya, dari TV saya yang harus diservis. Wa min anwa'ihi, daripada macamnya tafakkur lagi, at-tafakkur fi ma lillahi alaika minan ni'ami wal ala'i ad-diniyati wad dunyawiyati. Wa husnul tafakkuri fi dzalika yuthmiru ziyadatal hubbi lillahi wa yahutsu 'ala syukri lillah. Nah, ini tafakkur yang kedua adalah kita memikirkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, kenyamanan, duduk nyaman, berdiri nyaman, berabah lebih nyaman, kawin kada kau dikesahakan. Jadi kenyamanan ini yang dipikirkan, jangan memikirkan bala. Nah, ini yang banyak di sini, bala yang dipikirkan. Tidak boleh. Tidak ada separuh ayat pun yang memerintah kita mentafakkurkan bala musibah, tidak ada. Sebab akibatnya kalau memikirkan bala musibah itu nantinya memarahi sama Allah Ta'ala, pasti marah sama Allah. Lihat orang yang hampas pangkung itu, nah akibatnya itu terpikirkan musibah lalu hampas pangkung. Apabila hampas pangkung itu menunjukkan kadar ridha. Apabila kadar ridha, orang itu tidak diridhoi oleh Allah. Siapa yang ridha, itulah yang diridhoi. Siapa yang tidak ridha, itulah yang dimurkai. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Habis. Jadi jangan mikirkan bala dong, pikirkan yang enak-enak aja. Gigi sakit, ada orang dulu yang giginya sakit, kuping sakit, matanya buta, telinganya tuli, yang paham, hidungnya rongong, tangannya buruk, kakinya buruk, paham? Tetapi dia alhamdulillah katanya, saya punya senjata masih ada. Yang disyukurinya butuh. Jadi orang ini masih lagi memikirkan nikmat Allah. Untung saya punya senjata masih ada, nggak hilang. Jadi dia itu mau tidur, pegang senjata. Bangun tidur, pegang senjata. Senjatanya maujud fi kulli zaman.
Ini orang yang namanya bisa menggunakan tafakkur nikmat. Yang nyamannya yang masih ada itu apa yang masih ada? Kalau sudah harta nggak ada lagi, ini nggak ada, yang masih ada itu apa lagi? Nggak mungkin nggak ada semuanya, pasti ada, tinggal sisanya. Nah ini yang disyukuri. Paham? Untung saya punya senjata masih ada katanya. Ada juga yang digegulemeng, bahasa sini digegulemeng, ya kah gosok? Nah, lalu dikulai-kulai buat. Nah ini tafakkur saja, ini pikiran aja. Nah, baik artinya kenyamanan itu masalah nisbah agama, seperti kita ini bisa hadir di majelis ilmu, paham? Atau seperti kita bisa baca Quran, itu nikmat agama namanya. Atau nikmat keduniaan seperti yang tadi, yang senjata tadi itu kan dunia. Tapi ini walau dunia, ini fungsinya luar biasa. Berapa juta wali-wali Allah itu hasil dari kerjanya. Oleh sebab itu, ini senjata namanya sirrul wali, rahasia wali. Sebab wali terjadi dari ini. Oleh sebab itu, penutupnya itu disebut bahasa Arab sirwal. Sirwal artinya salawar, sirwal artinya sirrul wali, yang di dalamnya itu rahasia wali. Itu ulama Hadramaut pada ketawa semua saya bicara begini, dan dia cacat, katanya ini berkesan, ini kesan pertemuan. Hasil dari tafakkur ini menimbulkan tingkatan cinta sayang kita kepada Allah. Paham? Jadi kecintaan kita kepada Allah itu meningkat. Kalau cinta kepada Allah meningkat, berarti Allah yang cinta kepada kita meningkat. Kalau mau tahu saya ini dicinta Allah enggak, lihat aja cinta kita sama Allah enggak, itu aja. Jalannya supaya cinta sama Allah, yang nyaman-nyaman aja dipikirkan, yang nggak nyaman jangan. Gitu. Kalau sudah cintanya dapat, itu jelas alhamdulillahnya, atau jelas tidak ada hamun, tidak ada ghamun, tidak ada huznun, tidak ada khaufun. Berarti auliya, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. Hanya panahan hajat itu masih ada, bahwa maka meminta itu haramun. Bandingannya umpama bangkai ya dengan daun-daunan, masih tawa kita itu menahan lapar kita dengan memakan daun-daunan, ya toh tetap haram makan apa? Bangkai. Nah itu. Wa innama qulna anna al-asla fihi at-tahrimu li'annahu la yanfaqu an thalathati umurin muharramah. Hanya saja kami memberanikan diri menghukumkan bahwasanya meminta itu haram asalnya karena tidak terlepas meminta itu dari salah satu daripada tiga perkara yang haram. Al-awwalu, pertama meminta itu idharus syakwa minallahi ta'ala,
itu artinya mengadukan Allah Ta'ala kepada makhluknya, mengadukan Allah Ta'ala kepada makhluk. Kalau kita meminta, itu berarti kita mengadu, memintanya kepada makhluk. Berarti kita itu, hai makhluk, berilah saya karena Allah tidak memberi saya. Itu mengadukan Allah kepada makhluk. Sama lawan mengadukan maling ke polisi. Nah di sini Allah ayah wa ucap. Berutang itu boleh, cuma penyakitnya dua. Pertama, kalau kita berutang itu seakan-akan umur kita itu di tangan kita, sehingga belum mati kawal membayar. Itu su'ul adab lawan Allah. Satu, turun umur atau wilayah aman. Yang kedua, seakan-akan Allah itu memberi kita tidak cukup. Nah, itu kata-kata arwah ayah pada ketika Kai Salim Marina oleh Guru Seman datang dari Balikpapan ke Mertapura naik ke rumah kita, dan beliau itu minta banyak kopi, sedangkan di rumah tidak punya kopi. Jadi Al-Fakir berutang kopi sesendok ke sebuah rumah. Ujar yang di sebuah rumah, ya kapan secangkir berutang kopi, kagak sesendok saja, keperluan untuk air. Sudah minum air tadi turun, datang arwah ayah. Nah ini, sedangkan bekas cangkirnya kopi ini masih belum dibasuh. Arwah ayah bertanya, ini apa, kopi dari mana? Saya berutang kali di sebelah. Kata ayah, kalau sudah takdir terjadi, ya sudahlah. Tapi yang dua kali jangan lagi. Apa yang ada surung? Teh ada surung teh. Tidak ada teh surung banyu dingin. Padahal karena tamu. Itu adabnya. Allah ayah minas salihin, tapi mastur. Karena apa? Karena dia mengambil kesalihannya dari kebaktiannya terhadap dua ibu bapaknya. Karena bakti kepada ibu bapaknya, ridho ibunya bapaknya, dia dapat pangkat di sisi Allah. Jadi bilangnya